tidak berhak mendapatkan syafaat itu siapa? Yaitu orang-orang yang suka melaknat tanpa aturan. Jadi orang yang suka menghujat, orang yang suka melaknat, orang yang suka kemudian melaknat itu tidak akan pernah kemudian mendapatkan syafaat. Mana dalilnya? Hadis dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yakunul la'anun syufa'an wala syuhada yaumil qiyamah. Orang yang terbiasa melaknat tanpa aturan, dikit-dikit setiap orang dilaknat, sedikit-dikit orang itu dilaknat dengan lisannya dan tulisannya, orang semacam itu tidak akan pernah mendapatkan syufa'at. Dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Makanya hati-hati dengan gaya berpikir kita ketika beragama. Ketika ngaji bukan berarti kita gampang untuk menyalahkan. Tetapi ketika kita sudah ngaji, kita belajar bagaimana memperlihatkan akhlak yang terindah kepada orang yang beriman. Orang yang suka melaknat itu justru terancam betul, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Karena apa? Termasuk di antara perkara yang sangat Allah jaga dalam kehidupan kita ketika menjadi hambanya Allah itu, Allah jaga setiap kehormatan orang yang beriman itu mahal harganya. Makanya kemudian sampai-sampai kalau kita melihat saudara kita melakukan dosa, lihat, kita diperintahkan untuk membuka atau nutup. Kalau kita melihat ada teman kita melakukan dosa, kita diperintahkan oleh Allah membuka dosa orang itu atau menutup? Menutup. Kenapa? Saking Allah itu menjaga kehormatan orang yang menjadi hambanya. Jadi kemudian jangan kita suka melaknat tanpa aturan. Kecuali kita melaknat ketika kemudian memang orang itu pantas untuk dilaknat. Ketika kemudian dia mempertontonkan permusuhan dia dengan Allah dan Rasulnya, laknat, boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana doanya Bilal bin Abi Robah. Bilal bin Abi Robah itu mendoakan laknat bagi Umayyah bin Khalaf. Tahu siapa Umayyah bin Khalaf? Tidak tahu insya Allah. Umayyah bin Khalaf itu majikannya yang menyiksa Bilal sampai ditindih dengan batu. Tahukah kita apa doanya Bilal menjelang beliau hijrah? Allahumma al'an Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, laknati itu Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Karena Umayyah bin Khalaf terang-terangan ketika kemudian dia itu menentang Allah dan Rasulnya. Jadi melaknat itu boleh, Ustaz? Boleh. Dengan syarat bahwasanya dia betul-betul mempertontonkan pembangkangan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka boleh untuk kita untuk melaknat. Tapi kemudian kita kembali, orang yang gampang-gampang melaknat itu termasuk di antara perkara orang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Makanya Nabi sampai mengatakan la yakunu li'anuna syufa'aun wala syuhada'un yaumal qiyamah. Orang yang gampang melaknat, orang yang gampang melaknat itu tidak akan pernah mendapatkan syuhada, saksi, dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat kelak pada waktu hari kiamat. Makanya hati-hati, jempolnya itu hati-hati. Kalau sudah berkaitan tentang kehormatan orang, omongannya hati-hati. Jangan sampai kemudian kita menghujat banyak orang. Karena orang yang ternyata merugi, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang sedikit amal atau banyak amal? Banyak amal. Makanya Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis. Kalian ngerti nggak orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, mala dinarun wala dirhamun. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham dan tidak punya dinar, ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la al-muflis min ummati ya'ti bihasanatihi yaumal qiyamah. Tidak gitu. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan yang begitu banyak. Loh. Amalannya banyak, berarti secara dohir ketika hidup di dunia itu solih atau tidak solih? Solih. Dikatakan membawa amalan yang banyak kok. Kalau dia bukan orang yang solih, Nabi akan berkata begini, orang yang bangkrut itu orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan pas-pasan. Nah itu. Tapi nabiku dan nabimu ketika menceritakan orang yang bangkrut, Nabi tidak mengatakan membawa amalan yang pas-pasan. Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu amalannya banyak. Berarti orang itu secara hidup di dunia di pandangan orang solih betul itu orang. Wih, Masya Allah, zuhud, wara. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan amalannya mungkin amalannya banyak. Waqad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Dia memukul, dia mengambil harta, dia mencela, dia menuduh. Maka kemudian orang-orang yang dia zalimin kelak nanti akan datang satu persatu untuk meminta pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Wa funiyat hasanatu, dalam sekejap habis amal kebaikannya. Kenapa Pak? Ribuan sholat itu terkadang ribuan sholat
terkadang belum bisa membayar 1 kali kehormatan orang ketika kita ambil kehormatannya. Makanya zina dibandingkan dengan dosa untuk menodai kehormatan orang, lebih tinggi mana? Lebih tinggi dosa menodai kehormatan orang. Makanya Nabi ketika ditanya dosa riba itu yang paling rendah apa ya Rasulullah? Berzina dengan ibumu. Tapi dosa riba yang paling besar apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Makanya kemudian sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi berkata, yang aku herani ada orang dia sholih, dia berilmu, mungkin kemudian dia ahli ibadah, tapi ternyata tidak pernah menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah ketika dia gampang menodai kehormatan orang. Jadi saya sampaikan ini, jangan sampai Pak kita baru ngaji sebentar, yang sibuk bukan malaikat roket, yang sibuk malaikat atid. Kenapa? Baru ngaji sebentar tapi kita sudah banyak banget melaknat orang. Jangan gitu. Ilmu kita aja belum tentu diterima kok. Malaikat roh aja belum mencatat, malaikat atid sudah mencatat banyak. Kenapa? Ketika kita sudah banyak menghujat orang, ketika kita tidak paham sesuatu, tetapi memberanikan diri untuk melaknat setiap orang. Ya. Jadi tolonglah, anak tidak mau ngajarin orang. Kalau bapak dan saya ketemu dalam sunnah, tapi kemudian dengan ini kemudian kita menghujat setiap orang, maaf, anak tidak mau ngajar. Ini lebih baik saya di rumah kumpul sama keluarga. Tapi kalau kita kemudian mempelajari sunnah ini, merujuk kepada kitabullah dan sunnah dan pemahaman para sahabat, dan ini sudah ada dari dulu, kita mempelajari ini dari para orang tua kita dulu yang hanif di atas jalan yang benar, dan kita saling bersaudara. Ayo bareng-bareng Pak, ayo kita amalkan sunnah bareng-bareng. Kita hormati perbedaan-perbedaan yang ada, selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maaf, saya akan katakan mungkin tidak ada dalilnya dan mungkin itu bid'ah. Tapi kalau selama ada dalilnya, hormatin setiap orang. Jangan keluarin orang gampang-gampang dari sunnah deh. Kenapa Ustaz? Loh, kalau ana dan antum sudah gampang keluarin orang dari sunnah, berarti ana dan antum itu sudah memasukkan orang itu ke neraka. Kenapa? Konsekuensi kalau orang tidak ngikutin sunnah itu konsekuensinya apa? Neraka. Jadi kalau ada perkataan ringan, ini tidak sunnah ini, itu berarti antum sudah ancam dia dengan neraka. Kenapa? Karena orang itu bisa nggak masuk surga tanpa sunnah? Nggak bisa lah. Wong iman kepada Allah tidak diterima kok sampai kita itu mengamalkan sunnah, kata Imam Ibnu Abbas. Berarti berat omongan itu, berat. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita jangan melaknat dengan gampang. Orang yang suka melaknat dengan gampang itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Ya, diam itu lebih baik. Wong yang pendiam aja belum tentu masuk surga kok banyak ngomong. Maka kemudian yang pendiam aja belum tentu masuk surga kok kita sudah banyak ngomong gitu, ngomongin macam-macam. Kalau tidak paham itu diam saja. Kadang-kadang yang suka melaknat itu saya perhatikan gitu, rata-rata yang ilmunya pas-pasan itu. Kalau ditanya berapa surat sih antum hafal, yang paling 3 surat yang terakhir itu. Tapi sudah sibuk dengan perkataan manusia. Jangan sibuk dengan perkataan manusia lah. Sibukkan dengan kalamullah, ini zaman fitnah. Kalau tidak paham diam itu lebih mulia bagi kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Kalaupun ada perbedaan itu kan wajar. Dan saya katakan ya, yang ngajarin sunnah itu dari dulu sudah ada. Jangan mengatakan gara-gara kamilah sunnah itu terus sebar lah ya Allah gitu. Anak dari kecil itu udah paham dari orang tua kami yang kemudian memang sudah mengikuti itu. Wong Imam Bonjol, Imam di Penogoro tahu paham sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Imam Bonjol ya pakai jenggot atau nggak pakai jenggot? Imam Bonjol mengucapkan takbir atau tidak takbir? Takbir. Dan kita harus paham. Dan kita harus mengerti, kalaupun ada perbedaan itu wajar. Saya dengan Ustaz Arifin Ilham berbeda, iyalah wajar. Wajar banget. Tapi apakah saya keluarkan Ustaz Arifin Ilham dari sunnah? Enggak lah. Saya dengan A'agim. Tuh. Apakah kemudian saya akan keluarkan A'agim dari sunnah? Enggak. Saya pernah datang ke pondoknya, saya pernah kemudian duduk di majelisnya beliau selama 3 hari, saya nginap di penginapannya, kemudian saya ikutin kajian beliau setiap habis subuh ketika Kamis. Masya Allah. Kalaupun saya berbeda dengan A'agim 1 dan 2 masalah zikir, mungkin membaca Al-Fatihah, ya mungkin wajar lah. Tanpa saya kemudian menafikan bahwasanya saya tetap akan menyampaikan apa yang saya yakini benar, tapi saya tidak merendahkan beliau. Sebagaimana saya mungkin tidak setuju dengan Ustaz Arifin Ilham dalam masalah apa? Zikir jamaah. Iya.
Saya tidak setuju zikir jamaah bareng-bareng. Enggak lah, saya tidak memilih pendapat itu. Tapi saya kemudian akhirnya mengecap Ustadz Arifin Ilham keluar dari sunnah. Enggak lah, masih banyak kehidupan Ustadz Arifin Ilham yang sesuai dengan sunnah kan. Apa itu contohnya? Banyak lah. Poligaminya sunnah. Ya. Masalah kemudian yang lainnya banyak yang sunnah. Kalaupun kemudian masalah zikirnya ketika mungkin tidak sesuai dengan sunnah, mungkin beliau memilih pendapat yang lemah. Tapi kita kewajibannya memilih pendapat yang lebih kuat. Supaya apa? Jangan gampang melaknat, kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat.